Dan akhirnya ya pada pukul ya hampir pukul 5 ini akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan. Amin ya Allah. Ya, Amin. kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan. Yang diadili saudara, ini berita bohong nih, membuat keonaran ini, sehingga nanti dia didakwa bukan karena menuduh jasa palsu. Seharusnya kan dibuktikan dulu palsu apa enggak nih, palsu apa enggak dibuktikan dulu. Tapi ini arahnya bahwa dia menyebarkan berita bohong karena tidak bukti bahwa jasa palsu, tidak ada bukti jasa palsu. Nah itu kan buktinya mana? Buktikan dulu, hakim yang harus membuktikan. Nampaknya arahnya tidak ke sana. Arahnya menggunakan pasal lain, membuat berita bohong, pemalsuan dokumen, pelanggaran ITE karena mengubah gambar, macam-macam lah, menyebarkan apa gitu. Sangat tampak bahwa Polri dan Kejaksaan seolah melayani Jokowi, gitu. Dr. Tifa dan Surya ditangkap dengan tuduhan pencemaran nama baik. Nah, sementara ada yang sudah divonis tapi nggak dieksekusi. Sylvester Matutina. Kalau Dr. Tifa dan Surya ditangkap karena merugikan nama baik Jokowi, Sylvester Matutina diduga tidak ditangkap karena mendukung Jokowi. Pak Jokowi dan para pendukungnya harap jangan larut dalam kesenangan atau riang gembira dulu. Kenapa saya mengingatkan agar tidak senang-senang dulu? Pertama, memang yang dituduhkan oleh Pak Jokowi bahwa Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, dan barisannya ini mencemarkan nama baik Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi, menyebarkan hoax ke publik. Tetapi semua itu terkait dengan keraguan terhadap ijazah. Jadi, untuk membuktikan bahwa itu fitnah, harus terbalik sekarang. Menunjukkan Pak Jokowi memiliki ijazah asli. Dan sendirinya, Pak Jokowi harus datang ke pengadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali sahabat. Semoga sehat selalu ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kabar gembira bahwa Pak Roy Suryo atau Mas Roy dengan Dr. Tifa itu tidak jadi ditahan ya, dikejari. Ya, tentu saja ini salah satunya adalah buah dari perjuangan para tokoh lewat dukungan moral ya, dengan jaminan dari beberapa tokoh nasional tentu saja, dan juga dari pengacaranya ya. Dan dengan kenyataan ini, Termo sepertinya sudah kehabisan cara ya, bagaimana untuk segera memenjarakan Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa ini ya. Dan ternyata ada beberapa hal di balik semua ini sehingga Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo ini tidak jadi ditahan. Nah, kita ikuti dulu saja penjelasan singkat atau cuplikan dari penjelasannya Bang Refli Harun, dan diikuti oleh pernyataan tokoh dari Sulawesi ya, yang dulu menjadi Wakil Ketua DPD RI ya, disusul oleh Mas Dodi Deo. Dan luar biasa, kita semakin terang untuk kasus ini ya, seperti apa sebenarnya ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Mahfud MD di video awal tadi. Ya, selamat menyimak dan semoga sehat selalu. Dan akhirnya ya pada pukul ya hampir pukul 5 ini akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan. Amin ya Allah. Ya, Amin. kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan. Tidak ditahan. Tentu saja tidak ditahannya ini menuntut tanggung jawab kami dan kedua beliau ya. Jadi tanggung jawabnya tentu menjaga iklim tetap kondusif, dan kita nanti berpikir bagaimana menghadapi kemungkinan persidangan ke depan dengan profesional, dengan mengedepankan ilmu-ilmu hukum yang kita punyai, sehingga apa yang ingin kita bela, apa yang ingin kita katakan itu memang berdasarkan hal-hal yang memang betul-betul dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Nah, karena itulah terima kasih sekali lagi atas dukungannya, dan mudah-mudahan dukungan itu tidak pernah surut. Ya, tidak pernah surut, dan kemudian sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Mas Roy dan Dr. Tifa untuk menyampaikan sesuatu. Siapa yang mau duluan? Mas Roy, silakan Mas Roy. Allahu Akbar. Halo guys, ada sebuah komen begini. Bang, bantu dong suarakan penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa dan kasus ijazah Jokowi gitu ya. Begini sih, saya agak kurang ngikutin berita 2 hari ini karena kesehatan.
Tapi yang saya dengar terakhir mereka sudah dibebaskan ya, ditangguhkan lah penahanannya karena jaminan yang diberikan oleh pengacara dan juga beberapa tokoh nasional, ada Pak Setiru, ada Jenderal Olgoseno gitu, dan banyak lagi. Nah, terkait penangkapannya, kalau secara hukum penangkapan ini, Dr. Tifa dan Roy Suryo ini kan mereka ditangkap dengan tuduhan pencemaran nama baik, ya pencemaran nama baik dan penyebaran informasi di ruang publik yang berhubungan dengan martabat dan kehormatan seseorang, ya dalam hal ini Jokowi. Gitu. Nah, jadi kalaupun nanti misalnya ini disidangkan, ini nggak akan ada nih sidang untuk penentuan apakah ijazah atau menentukan apakah ijazah pembuktian ijazah Jokowi ini asli atau palsu. Enggak. Jadi yang akan nanti dibuktikan kalau misalnya disidangkan adalah ya masalah tadi di pencemaran nama baik tadi. Karena kalau kita lihat secara hukum, ya memang sebenarnya nggak ada masalah hukum soal ijazah palsu Jokowi. Karena pihak penerbit UGM sudah klarifikasi ijazahnya benar, lalu Polri juga sudah memiliki klarifikasi katanya itu benar gitu ya. Ya tapi kan Bang, itu bisa saja UGM dan Polri melindungi Jokowi. Ya bisa saja, sangat bisa, tapi itu bukan argumen hukum. Ya, itu dia masalahnya. Nah, jadi kalaupun misalnya nanti di persidangan, maka yang menjadi pertanyaan adalah begini. Apakah yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan Roy Suryo yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi ini tindak pidana atau bukan? Ataukah ini memang hak dari warga negara untuk mengetahuinya? Gitu. Tapi mereka tuh bukan bertanya, Pak, mereka menuduh. Ya, oke lah mereka menuduh. Tapi apakah tuduhan itu bisa dijadikan atau memang bisa menjadi kasus pidana gitu, bisa dipidanakan? Nah, ini kan yang harusnya nantinya mungkin akan dipersidangkan, nanti akan jadi pembuktian di persidangan ini. Gitu sih ya. Cuma kalau saya sih jujur capek dan kesal melihat kasus Jokowi, ijazah palsu Jokowi ini ya, karena ini sangat berlarut-larut dan saya nggak ngerti gitu ya. Ya tentunya ini karena nama Jokowi, nama orang besar. Kalau misalnya ini menyangkut urusan rakyat jelata, kasusnya berkenaan dengan rakyat jelata orang biasa seperti kita, ya pasti sudah jelas, sudah selesai dari lama ya. Gitu. Nah, maka di sini akan jadi aneh dan sangat tampak bahwa Polri dan Kejaksaan seolah melayani Jokowi. Gitu. Dr. Tifa dan Roy Suryo ditangkap dengan tuduhan pencemaran nama baik. Nah, sementara ada yang sudah divonis tapi nggak dieksekusi. Sylvester Matutina. Kalau Dr. Tifa dan Roy Suryo ditangkap karena merugikan nama baik Jokowi, Sylvester Matutina diduga tidak ditangkap karena mendukung Jokowi. Maka saya rasa ini blunder terbesar pemerintahan Pak Prabowo, penangkapan mereka berdua ini. Karena ini semakin tampak, semakin menunjukkan bahwa ya Polri dan Kejaksaan bekerja untuk Jokowi, bukan melakukan penegakan hukum di negara kita ini. Itu asumsi yang dimiliki rakyat dengan kejadian ini. Salam. Pak Jokowi dan para pendukungnya harap jangan larut dalam kesenangan atau riang gembira dulu menyaksikan saat penangkapan dan penahanan Dr. Tifa dan Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya. Memang sih kedua figur ini masuk kategori inspirator gerakan sebagian warga bangsa ini yang kemudian cenderung menuduh ijazah yang digunakan oleh Pak Jokowi bukan asli atau palsu. Utamanya berdasarkan fotokopi yang sudah beredar di media sosial itu. Kenapa saya mengingatkan agar tidak senang-senang dulu? Pertama, memang yang dituduhkan oleh Pak Jokowi bahwa Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, dan barisannya ini mencemarkan nama baik Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi, menyebarkan hoaks ke publik. Tetapi semua itu terkait dengan keraguan terhadap ijazah. Jadi, untuk membuktikan bahwa itu fitnah, harus terbalik sekarang. Menunjukkan Pak Jokowi memiliki ijazah asli. Dan sendirinya, Pak Jokowi harus datang ke pengadilan. Sebagai pelapor yang wajib menunjukkan, sekali lagi, wajib menunjukkan ijazah aslinya. Rasa yang sama, wajib juga membiarkan ijazah asli ini diperiksa oleh semua pihak, hakim, jaksa, atau juga yang tertuduh ini, Roy Suryo dan teman-teman, serta pengacaranya, sekaligus membiarkan untuk diuji secara forensik. Pada tingkat tertentu sebetulnya, ya ini akan langsung mempermalukan Pak Jokowi, barangkali. Ya. Karena kan ditanya Pak Jokowi, oh ini foto Pak Jokowi sendiri atau tidak? Kan foto di ijazah itu berkacamata, dan wajahnya tidak mirip dengan Pak Jokowi. Atau istilah Pak Guru Seno, ini bukan foto Pak Jokowi.
Gitu kira-kira. Nah, di situ akan dicecar dengan berbagai pertanyaan oleh para pengacara dan gengnya dan grupnya, termasuk yang terdakwa itu. Mana ini? Karena dengan foto yang berbeda dan berkacamata saja itu sudah ada kejanggalan di situ. Jadi Pak Jokowi harus mempertanggungjawabkan foto itu saja dulu. Itu sangat sederhana. Kedua, Pak Jokowi kan sudah ada agenda keliling Indonesia. Di tengah proses sidang yang akan berlangsung nanti, Pak Jokowi kan bersama PSI menghadiri berbagai acara di sejumlah atau di seluruh daerah di Indonesia. Yang agendanya kan mulai akhir Juni ini. Di sana, Pak Jokowi akan berhadapan, akan menemui, pasti itu, orang-orang bukan saja mempertanyakan ijazahnya, tetapi juga mungkin tidak suka dengan Pak Jokowi. Di situ akan ada komplikasi. Saya kira ini akan merupakan serangan psikis tersendiri ketika Pak Jokowi di lapangan di tengah proses persidangan terkait dengan tuduhan fitnah terhadap Roy Suryo dan teman-teman, dan sebaliknya pertanyaan tentang keaslian ijazahnya.